Oke, kita dengar Mbak Nadia. Tepuk tangan dong Mbak Nadia. Nggak berhenti-berhenti ketawa ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Makasih, saya Pak boleh Haji. minta senyumnya yang paling lebar. Wow. Jangan ada yang nggak senyum ya Pak Ibu ya. Ya, lagi itu kurang sampai mentok Bu. Sampai mentok Bu. Sampai mentok. Ya. Loh Ibu belum. Ayo. Senyum yang lebar. Nah, iya. Senyum itu sampai mentok di sini nih, sampai gini. Ya. Kalau di kantor tuh kalau bilang 7 gigi terlihat. Jadi hitung aja tuh 7 gitu terlihat. Jadi itu senyum yang tulus. Jadi sampai mentok ya, Pak. Nah. Kan Kentung. kayak Bapak nggak punya gigi. Bapak Ibu udah pernah latihan kan setiap pagi jam 00 itu kita apa dulu yang dilakukan? Senyum. Berapa kali? 41 kali. Tahu nggak sih karena apa? Karena keberkahan itu keluarnya dari sewaktu kita tuh memulai untuk tersenyum. Tersenyum itu adalah memang di sini nih kalau dari medisnya ketika kita senyum gini hormonnya terbuka. Hormonnya tuh mulai ngalir. Makanya kenapa Pak Haji suruh kita tuh untuk diawali dengan tersenyum. Nah, saya pegang ini nih Pak. Ada yang sudah tahu ini apa? Iya. Yang sudah privat mungkin sudah tahu ini ya. Ya. Dibaca lagi ada 18. Dulu saya masih 6. Berkembang jadi berapa? Belum, masih 13. Datang lagi ke sini jadi 18. 6 aja udah susah banget rasanya. Terus jadi nambah jadi 13. Habis itu nambah lagi jadi 18. Nah, kenapa sih Mbak kok harus ada ini? Iya, ini adalah mutlak yang harus dilakukan. Jadi kalau udah kayak gini motivasinya gede hajat apa gede? Jengkel. Itu yang selalu dikasih tahu sama Pak Haji. Saya cerita dulu sebelumnya saya kesini tuh saya diajak teman dulu tuh persoalannya apa anugerahnya adalah 17 kartu kredit saya macet 2 tahun saya nggak bisa bayar. Habis itu menuju ke sini awalnya kenapa kok saya bisa Pak Haji selalu bilang ucapan adalah doa. Ucapan tuh nggak ngucap aja di sini ya, tapi di sini juga. Saya lihat kondisinya kandang semua, di mana saya bisa belajar untuk mau ngelunasin utang. Orang ini dagang kambing begini gitu, bau, ya kan ya, bau gitu awalnya gitu. Terus udah gitu tempatnya di situ jelek gitu, pokoknya dia kayak gedek gitu, tahu gedek nggak Pak? Kayak gedek gitu loh. Terus udah gitu saya tuh ngebatin, cuman bilang gini, udahlah, gue cuman lihat aja dulu. Tahu nggak Pak? Itu ngebatin loh Bu, Pak. Bu, Pak. Itu ngebatin loh. Jadi pas lagi saya duduk, Pak Haji langsung bilang, kamu kan cuma mau lihat. Pasien saya banyak. Lihat aja dulu. Ngantrinya tuh udah ratusan, habis itu di depan mata saya duduk tuh digituin. Kaget aku. Akhirnya, terus teman saya bilang, lu ngucap apa? Iya, gue ngucap gitu, sama persis apa yang dia omongin. Gue ngucap itu gitu. Nah jadi memang itu nyata-nyata, makanya kenapa kita harus memperhatikan apa yang kita ucap. Nah, saat saya selesai itu sudah ada di YouTube ya Bapak Ibu ya. Itu nggak ada bedanya, namanya juga tetap pinjaman yang dengan instrumen kalau kartu kredit ada kartunya, kalau pinjol itu pakai aplikasi. Saat kemarin pinjol itu kenapa kok sampai banyak banget, sampai 40 aplikasi di saya, 60 aplikasi di suami saya. Jadi berapa? Tepuk tangan dulu. Mbak Nadia kita namakan Ratu Pinjol. Suaminya kita namakan Raja Pinjol. Nah Bapak dan Ibu kita namakan apa?
Kalau memang mau sudah ada yang melampaui saya, itu bisa di sini testimoni. Makanya saya nanya, emang belum ada Pak gantinya belan katanya gitu. Belum ada gantinya gitu. Oke. Jadi sewaktu kemarin kita sewaktu saya mengalami fase-fase itu sampai dengan saya yang pinjol ini begitu banyak ya. Untuk apa Mbak? Ya ada ya. Ada fase yang di kartu kredit itu buat foya-foya, jujur aja. Fase yang untuk yang pinjol itu untuk ada keperluan ibu saya sama kakak saya sakit. Tapi namanya itu tetap aja kita meminjam ya dengan mendekati riba itu tadi ya. Tapi riba jangan dikeselin ya, karena emang itu ciptaan Tuhan juga kan. Nah, jadi kita jangan di kayak gerendeng gitu ya. Nah sekarang kita menuju yang pinjol itu karena kan Pak Haji minta untuk saya mengupas tuntas tentang itu. Bapak, Ibu, saya ini backgroundnya adalah pegawai bank. Saya kerja di bank BUMN. 23 tahun saya sudah kerja di bank itu. Sehingga keberanian saya untuk mendekati itu memang levelnya tinggi. Karena rasa keingintahuan saya dan merasa memahami iklimnya ketika kita kalau di bank kan juga ada pinjaman ya. Ya. Nah, jadi saat itu akhirnya pemerintah ternyata belum memberikan ketetapan di sekarang. Kalau sekarang ini karena udah banyak yang bunuh diri, akhirnya ditetapkan di sekarang ini kalau kita tidak boleh punya aplikasi banyak. Jadi dibatasi, pakai ada sistemnya. Nah, itu yang saya pelajari. Ternyata saya dihadapkan sama Allah kayak gini nih, biar bisa cerita kayaknya sama ibu sama bapak. Jadi akhirnya kalau saya ada urusan-urusan yang kayak gini, saya cuman gini, oke, aku habis ini suruh cerita apa yang harus aku kasih sama teman-teman di sini. Nah kalau kemarin saya sampai 40 itu, karena memang belum ada peraturan dari pemerintah untuk bisa dibatasi. Sehingga buka sini, tutup sini, buka sini, tutup situ, buka situ, tutup sini gitu ya. Nah, jadi akhirnya terjadilah 40 itu. Gagal bayar Mbak? Iya, gagal bayar. Tapi gagal bayar saya di awal yang di kartu kredit sama yang di sini itu nggak jauh. Artinya gini, kalau yang di kartu kredit itu saya 2 tahun gagal bayar. Dikejar-kejar debt call, yes. Pasti 17 kartu kredit debt call-nya macem-macem. Dari yang mulai sipit sampai yang hitam ada semua. Coba yang udah pernah dikejar debt collector tunjuk tangan. Oh nggak ada. Ada Pak, ada. Iya. Banyak. Terus saya karena marketing jadi bisa ke sana, dia ke sini, saya ke sana, dia ke situ. Saya jadi main-main kucing-kucingan sama dia. Nah, itu bayangkan 17 dengan debt collectornya dengan ras yang berbeda-beda. Nah, sekarang ada peraturan debt collector nggak boleh keras-keras untuk menagih. Sudah ada peraturan dari pemerintah, ya. Malah enak sebenarnya. Tetap aja nggak enak ya. Tapi nggak kayak dulu seberingas itu gitu. Nah, terus menuju ke yang pinjol itu ada debt kolektornya. Karena udah belajar di yang 17 kartu kredit, sehingga waktu pinjol aku tidak ada yang menelpon. Gimana caranya Mbak? 40 itu kok nggak ada yang nelpon? Itulah dia. Coba denger ini ilmu jitu. Cara hilang. Ting hilang. Kok nggak ada yang nelpon Mbak? Gimana caranya? Kenapa kok bisa gitu? Jadi memang kita harus proses ya Pak Ibu. Jangan pernah kita itu langsung kepengennya ini kenapa kok nggak selesai-selesai. Jangan. Karena memang harus step by step, benar kata Pak Haji. Harus step by step. Saat itu saya melakukan apa? Akhirnya saya melakukan, oke, saya punya anugerah ini. Singkirin dulu. Berarti di sini mindsetnya saya rubah. Kalau saya punya anugerah ini, ada apa di diri saya? Ada kekurangan apa yang saya belum lakukan? Saya cari di sini. Kadang Pak Haji suka ngasih tahu kan,
ini enggak, kamu ini pakai ini, baca ini jam 00 ini, lakukan. Jadi itu clue-cluenya dari Pak Haji. Clue apa yang memang harus kita lakukan masing-masing. Kalau privat itu ketahuan, apa yang kita harus lakukan itu ketahuan. Dan itulah yang jadi fokus untuk benahin diri, bukan fokusnya dulu untuk menyelesaikan. Perhatiin ya. Satu pertanyaan 100 juta ya. Perhatiin. Ayo ulangi lagi. Yang tadi? Ya, perhatiin. Pokoknya satu pertanyaan ke Mbak Nadia 100 juta. Mau gak 100 juta? Ya, tapi nanya yang berbobot ya. Kalau nggak berbobot, potong. Jadi ya kita perhatiin cara ngilang diri. Ketika kita dapat anugerah, ini taruh dulu. Oke, saya dapat anugerah. Ya, taruh nih. Artinya kita sudah bisa menghilangkan yang poin keberapa nih? Mikir. Ya, oke? Poin ke-12. Taruh dulu. Habis itu kita caranya ada di sini banyak macam-macam. Ikut pencerahan atau kita menyikapi diri kita itu, koreksi diri. Apa salahnya ya di sini ya? Aku udah qobliyah badiah apa belum ya? Kan ini sini ada nih. Ada disuruh jam 00 apa. Nah, kalau kita privat kan ketahuan nih, kamu kurang apa, kamu ini apa. Nah, itu clue-nya. Ketika clue-nya itu didapat, lakukan. Saat kemarin saya clue-nya apa? Mbak, bersyukur aja, sebut aja, alhamdulillah berapa kali kan gitu ya? Kan ada kayak gitu ya? Ya, satu-satu biasanya berbeda-beda. Kalau kayak gini general, ya kita lakukan aja secara general. Tapi kalau kepengen apa ya kira-kira clue-nya saya? Nah, itu adalah privat. Gitu ya. Mbak, terangin dulu. Ini kebetulan laki-lakinya agak blow on. Clue itu apa? Clue. Oh iya, clue itu clue itu tanda-tanda. Tanda-tanda kita ini sebenarnya harusnya kayak apa sih gitu. Harusnya kita melakukan apa sih? Bukan ya, maaf ya saya bisa bilang kalau saya diri saya sendiri ya, kesalahan apa yang harus saya perbaiki untuk menuju ke Allah. Itu apa kesalahan yang harus saya perbaiki? Sholat ntar dulu tanggung, itu salah nggak? Ya kan, tanggung ntar panggil bos karena saya kerja. Ntar dulu ini ntar Allah Akbar ntar dulu ini ntar dia marah lagi. Mendahulukan siapa? Harusnya mendahulukan sholat kan, tapi saya mendahulukan bos. Itu salah nggak? Nah, itu yang saya perbaiki. Itu hal kecil, tapi harus betul-betul diperhatikan buat kita jangan sampai tidak apa ya. Itu debt collector telepon angkat dulu tuh. Debt collector telepon angkat dulu. Kasihan debt collectornya, dia tahu Bapak dan Ibu lagi live. Ya. Oke, saya ulang ya. Setelah anugerahnya ditaruh, kita harus koreksi diri. Cara koreksi dirinya itu bisa melalui kita sendiri yang menilai atau kita minta bantuan lewat privat ke Pak Haji. Ya, apa yang jadi kekurangan, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dijalani. Nah, kayak kemarin saya sholatnya tidak tepat waktu. Sekarang dibikin tepat waktu. Gimana caranya? Ya kita harus paling tidak 15 menit sebelum Allahu Akbar udah di situ. Kok panjang amat, nanti gimana kalau dipanggil bos? Nah, itulah lagi prasangka. Allah adalah apa kata prasangka hambanya. Ketika kita berprasangka nanti kalau dipanggil bos gimana? Dipanggil beneran. Jadi jangan dikedepankan itunya. Itu dihilangkan. Nanti kalau ditelepon debt collector gimana? Ditelepon beneran. Jadi nggak usah mikir ditelepon apa enggak. Itu yang bikin saya kemarin nggak ditelepon. Karena saya nggak mau mikir, aku ditelepon kali ya, nanti dikit lagi mau ini, nanti dia gimana, nanti gini. Itu nggak saya mau mikir. Terus besok gimana cara bayarnya? Ntar juga puyeng kalau misalnya kita mikir gimana cara bayarnya, jadi puyeng beneran. Jadi yang kita harus lakukan di sini tentang mikir itu memang benar, taruh dulu.
Ketika ibu di sini udah mikir gimana mau naro, nanti ntar dipanggil, nanti didatengin, karena itu udah kemarin tuh temen aku gini-gini, akan begitu kejadian. Jadi ngerti ya? Bener ya? Jangan dipikirin yang belum. Kalau kata Pak Haji itu offset. Ya, offset. Coba perhatiin yang Mbak Nadia terangin. Saya mau Bapak dan Ibu jeli bener nerangi. Itu dengerinnya Mbak Nadia ya. Nanti nanya yang berbobot. Satu pertanyaan berbobot tunai dari saya 100 juta. Tunai. Tunai. Kebetulan saya lagi nyari tumbal. Ya. Oke, sudah bisa disepakati itu? Taruh dulu. Habis itu kita mindsetnya terbuka untuk kita menilai diri kita bahwa kita ini salahnya di mana. Jadi nanti gimana Mbak? Itu lunas apa enggak? Itu apa namanya? Mikir. Kan kalau aku bilang tadi kalau mikir kejadian, jadi nggak usah. Nggak tahu, nanti Allah kasih jalan, nggak tahu jalannya apa. Gitu ya. Nggak tahu jalannya apa. Kalau yang di kedua saya jadi pinjol itu, kalau ini kan 2 tahun ya. Kalau yang kedua itu cuman 4 bulan. Tepuk tangan dulu dong. Wow, luar biasa. 4 bulan. Tapi memang 4 bulan itu harus kerja keras kita untuk bisa punya motivasi diri gitu loh. Jadi jangan ada lagi untuk kita tuh terkontaminasi otaknya yang ntar kalau gini, iya kalau di YouTube kemarin aku lihat ada pengalaman orang dia gini itu apa jadi jatuhnya? Mikir. Ya, sepakat ya. Jadi apa dulu pertama? Oke, aku dapat anugerah. Taruh dulu. Habis itu kita mikir diri sih, maksudnya bukan mikir itu ya. Kita tuh mengkoreksi diri. Apa kira-kira yang salah di diri kita? Ya, sepakat ya? Misalnya kalau memang cuman koreksi diri itu cuman melihat kayak misalnya oh aku sholatnya kurang itu udah biasa. Tapi ada lagi kita harus melis. Aku dulu ngelis Pak, Bu, ngelis Allah tuh sukanya apa. Saya list. Saya suka gerendeng sama orang tua saya, sama ibu saya suka nggak suka sama ibu saya, bawel soalnya. Almarhum tapi sekarang udah ya bawel gitu kan. Akhirnya saya tulis itu, mama bawel. Wah ini nggak boleh dilawan nih orang tua soalnya. Kita dari dulu dari kecil kan udah kita dikasih tahu orang tua jangan ngelawan orang tua kan gitu ya. Berarti itu nggak boleh dilawan nih. Oke. Terus yang kedua, anak ribet. Oh nggak boleh juga nih saya kesel sama anak, karena Pak Haji pernah juga bilang yang Fauzi, ingat Fauzi itu kan sebagai ucapan kita ya, ucapan ada doa. Dan jadi aku ngelis lagi, oh aku harus baik-baik aja nih sama anakku. Oke, kakak saya aduh dikit-dikit duit kayak gua ATM aja nih, dikit-dikit minta duit apa lagi gitu kan. Tapi aku nggak boleh kesel nih. Ya udah kakak saya itu berarti ring 1 cek Pak Bu. Ring 1 kita itu dicek, Mbak dia itu emang udah ngeselin, harusnya gue kakak dong, dia adek, harusnya dia hormat sama aku, dia nggak hormat sama saya. Iya Bu, tapi nanti kalau ibu gede jengkelnya, jadi ininya hilang. Apa bagiannya? Jengkel. Ya, jadi mau dia yang salah, mau aku yang salah, mau siapa yang salah, pokoknya Allah suka kalau kita memaafkan. Sehingga bukalah legonya kita ini untuk memaafkan semua orang yang udah pernah bikin kita kesel. Sepakat nggak Bapak Ibu? Tepuk tangan dulu dong. Wow. Okay. Kalau tepuk tangan kayaknya enggak masih ngantuk ya. Coba biar nggak ngantuk apa? Tepuk alat kelamin. Oke ya. Jadi tadi kita udah belajar untuk tidak mikir gimana caranya. Taruh dulu, habis itu kita baru introspeksi diri. Kita list satu-satu, mulai dari apa yang Allah suka. Kita lihat satu-satu, Allah sukanya apa Pak?
Oh sama istri saya bawel, saya kesel banget. Saya di dalam batin kan saya nggak ngelawan Mbak, tapi saya ngebatin, sama aja nggak? Iya. Jadi nggak usah ngebatin, diem aja udah. Ibu juga kalau misalnya sama suaminya bawel, berarti sama aja ibu sudah melanggar nomor berapa itu? Bawel mana? Cerewet ya? Ada nomor berapa? 9 sama 10 ya. Nah, ini satu komponen nggak dikerjain hilang loh Bu hajatnya. Ini harus betul-betul disiplin untuk tidak melakukan semua. Saya kemarin itu nggak ditelepon melakukan ini walaupun berat. Jadi saya lakukan satu-satu, saya list. Ini kan udah enak nih ada listnya. Dulu saya nulis, Pak Haji ngomong saya tulis. Ini enak udah disediain. Ya kan? Udah disediain gini, dilaminating juga lebih baik gitu. Jadi keinget terus. Terus saya punya list coret-coretan buku khusus. Ketika saya di sini, ya gue mikir nih, aduh salah nih aku. Soalnya ada satu yang gugur, zong langsung. Nah sekarang kan ada instrumennya, ada caranya untuk biar bisa kita itu nggak dari nol lagi. Dia punya apa? Argo. Pakai apa? Sholat tobat kan ya? Ya, sekarang pun saya masih melakukan itu. Ketika saya jengkel sama anak buah saya, itu langsung, Bu kemana? Aku ke musola bentar, sholat tobat dulu. Karena tadi udah gagal satu. Jengkel. Jadi saya sholat tobat. Kalau dulu masih belum ada kita instruksi itu, kalau sekarang ada instruksi. Oh iya ya bener ya. Ya udah saya bikin begitu. Terus gimana caranya ya? Kalau misalnya kita tuh semuanya bisa harus kita kerjain Mbak. Karena ini gundah, gelisah, murung, sedih. Nggak mungkin banget kalau aku nggak ngerjain ini. Nggak mengalami ini tuh nggak mungkin banget. Nggak mungkin. Pasti kita semua ngalamin kayak gini. Ini Pak Haji yang bener aja, emang dia nggak ini sih, nggak ngerasain sih kan gitu ya. Jangan salah Pak Haji dulu ngerasain lebih dari itu. Tahun 80-an udah punya utang 2 miliar, gimana ceritanya? Apa yang nggak itu kayak 2 triliun gitu loh, iya nggak? Nah jadi Pak Haji itu bisa ngomong di sini juga karena sudah pernah ngalamin. Saya ngomong di sini juga karena udah pernah ngalamin. Jadi karena memang itu adalah pendidikan kehidupan yang sangat berharga buat saya. Ini adalah saya bersedekah kepada Bapak dan Ibu. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Oke, sudah nyantol? Nyantel. Nyantol apa nyantel? Ya. Nyantel buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, nyantol. Oke ya, jadi kesini mau nungging bolak-balik sholat mau kayak apa kalau dari dalam diri kita ibu bapak nggak mau merubah mindsetnya, percuma. Cuman jadi ya udah kata Allah, ya oke gue kasih lu pahala, udah ya oke ya. Minta, mau dong ini, tar dulu, kamu belum sadar soalnya apa yang kamu kerjain. Coba kamu harus sadar apa yang kamu kerjain. Ketika kamu sadar apa yang kamu kerjain itu buat dirimu, buat pembenaran pribadi kamu, baru nanti aku kasih. Tapi step by step, makanya Pak Haji selalu bilang, apa yang dia bilang? Itu proses, bukan protes. Bapak Ibu, kalau kita dulu waktu masih kecil, punya cucu kan ya tadi ya? Dia masih bayi emang bisa langsung dia jalan? Dia masih bayi apa dia udah bisa langsung ngomong? Enggak. Ya, Bapak Ibu kesini pakai apa? Langsung kayak, oke, saya mau karena ya, tring gitu, langsung sampai tring gitu, enggak juga kan? Enggak nyampe kesini. Pasti harus pakai apa? Kendaraan, waktu, itu adalah proses. Ketika Bapak Ibu menjalankan semua, kok belum juga, gak bakal nanti diijabah cepat karena masih protes. Di mana itu kalau yang protes di sini? Komen, ya, bener nggak? Masuknya ke komen ya. Komen tuh kan segala urusan yang kita protes tuh melalui komen. Ya Allah kerudungnya gitu amat, kan gitu ya? Itu jadinya kan apa? Gagal. Karena
komen. Ya Allah, kagak nyambung sih. Ini bapak celananya kebuka lagi kan gitu kan? Iya, resletingnya. Resletingnya kebuka. Harusnya ibu-ibu tetangga sebelah naikin resletingnya. Ya kan? Itu hal kecil ya. Jadi konsep utamanya itu tadi, taruh dulu, habis itu kita lakukan apa yang screening dilakukan. Aku kurangnya apa ya? Kira-kira aku gimana ya? Aduh, aku pusing nggak bisa mikir. Privat. Pusing nggak bisa mikir, pengen tahu cepet aja deh. Privat sama Pak Haji, gitu ya. Nah, setelah itu banyak ya kita instrumen-instrumen apa aja yang Allah suka. Makanya Pak Haji tadi bilang bikin takjub Allah. Ngapain sih Mbak kalau bikin takjub Allah? Jadi setelah di screening apa yang kita harus kerjain tadi, kok terus si Depkol itu nggak nelpon karena saya konsentrasi di apa yang saya kerjain, bukan konsentrasi saya kerjain untuk menyelesaikan ini, karena yang nyelesain Allah. Ngapain kita minta penyelesaian Pak? Kita kan nggak mampu Pak. Biar aja Allah yang nyelesain. Tapi kita ngerjain aja apa yang Dia suka. Gitu ya, konsepnya gitu ya, mindsetnya gitu ya. Jadi ini ditaruh karena memang Allah yang nyelesain. Kitanya di sini menyelesaikan apa yang kita harus perbaiki. Mindsetnya di situ. Jadi jangan konsentrasi untuk selesai ininya, tapi konsentrasi udah bener belum ya gua? Saya ini udah bener belum ya? Saya ini udah melakukan A, B, C, D, kira-kira diterima apa enggaknya? Ya kita kan yang tahu ya. Udah bener apa belum ya? Oh ternyata kalau sholat itu yang bener tuh begini. Ada kan cara bukunya dan lain-lain. Nah, ibu juga bapak harus juga menggali apa yang memang dari akidah yang kita lakukan sebagai Islam ini, yang benar yang mana, yang harus dikerjakan yang mana, itu kan umum ya. Terkadang kita bacaan-bacaan juga kan kita nggak ini, makanya kenapa Pak Haji maksa untuk kita baca Al-Quran, karena mungkin kalau nggak ada peristiwa ini apa bapak baca? Coba, ayo kalau ada peristiwa ini baca nggak? Jujur kalau aku sih nggak, ya kan? Makanya ada peristiwa biar kita diingetin. Yang ngingetin Pak Haji. Makanya di sini bagian orang yang diingetin. Jam 00 senyum. Coba kalau kita ada peristiwa kayak kita senyum? Enggak. Pastinya kan juga kita nggak senyum ya. Masa punya masalah senyum? Orang kalau bisa seluruh dunia biar tahu, maklum sama saya kalau saya punya masalah, kan gitu ya. Nah tapi kan nggak bisa gitu, kan konsepnya berbeda. Sehingga kalau misalnya ada anugerah, tetap kita harus tersenyum. Biar apa? Biar Allahnya takjub. Biar apa? Nanti kalau udah takjub, Dia akan memberikan kebijaksanaannya untuk kita. Ketika kita dikasih yang nggak nyaman, ya kita dikasih nyaman pada akhirnya. Paham ya? Jadi Bapak Ibu, Allah itu udah kasih template di dunia ini, depan sama belakang, udah ada ya. Terangin, ini bapaknya gebloon. Template itu iya. apa template? Bapak Ibu, Allah itu sudah kasih kayak ketetapan bahwa depan sama belakang sama, ada nggak? Kanan sama kiri ada. Tangan kita kanan sama kiri, nggak ada. Tangan kita tuh nyerong gini terus jadi 3 gitu, nggak ada ya. Cuman ada kanan sama kiri gitu ya. Terus ada yang namanya enak sama nggak enak, ada ya. Nah sekarang gini, ketentuan itu perkara enak sama nggak enak itu Allah udah hamparkan. Silahkan kamu saya kasih ada enak dan nggak enak, sama kayak kita dikasih makanan. Silahkan nih makanan ada enak nggak enak. Ketika kita mau enak berarti ibadahnya harus dijalankan. Karena memang itu sudah ketentuannya. Kamu mau enak, kamu ngikutin saya, kan gitu ya. Kamu nggak enak, ya udah nggak apa-apa. Menurut kamu apa yang nggak enak di sini? Ini nggak enak. Misalnya kalau di dunia ini yang nggak enak kalau di akhiratnya kan, ya Allah kan melihatnya kan di akhiratnya ya. Kalau di dunia enak tuh apa? Misalnya dugem apa dengan cewek-cewek yang gitu, itu kan enak ya, ya kan itu dunia ya. Nah itu nanti ada dia ketetapannya di akhirat, nanti kita dikasih apa? Itu kan ada semua, ada surga, ada neraka kan gitu ya. Nah jadi di situ itu hal yang paling mendasar. Ketika ibu kepengen enaknya banyak, itu harus apa? Ibadahnya juga banyak.
Ketika Bapak nggak beresin ibadahnya benar, apa konsekuensinya? Ya nanti jadi nggak enak. Itu sebenarnya mendasar itu. Jadi mindset kita buka bareng-bareng bahwa ketika kita kepengen enak, jadi kita juga harus punya effort itu apa Pak? Harus punya apa ya? Harus punya kerja keras ya, kerja keras untuk bagaimana caranya kita itu menuju Allah lah istilahnya. Nah, sekarang yang di situ udah mudeng belum? Ya, jadi kenapa kok aku bisa secepat itu 4 bulan, terus bisa mungkin ngerti sesuatu gimana jadi segini? Dan itu kalau misalnya aku bisa sampai cuman 4 bulan terus udah selesai dan lain-lain, itu konsentrasinya adalah bukan konsentrasi ke penyelesaiannya, bukan. Konsentrasinya ke konsentrasi ke diri kitanya. Ini udah bener apa belum? Jadi dikonsentrasiin kitanya, dibenerin dulu. Nanti Allah akan kasih jalan untuk kita selesai. Ya. Karena kita kalau misalnya konsentrasinya ke selesainya, dia akan marah ya. Kata dia, "Tar dulu, belum, karena kamu belum bener." Bapak Ibu, kalau kita tahajud bisa di subuh nggak? Kalau duha apa bisa digabung gitu sama tahajud? Semua ada aturannya ya. Jadi kalau maghrib, subuh aja dah, maghrib subuh isya udah jadi satu aja, bisa nggak? Ya. Iya. Karena itu makanya kenapa ada proses waktu yang harus kita tunggu. Ketika mau cepet, konsepnya tadi ibadahnya dikencengin. Ketika memang dia mau selesai cepet, konsentrasi kitanya dibenerin. Mindsetnya di situ ya Pak, Ibu. Ya. Sekarang dalam kehidupan sehari-hari kita nggak terlepas dari perilaku kita masing-masing. Di sini ada macamnya 18 segala mutka suntuk lah, bawel lah, kepancing jengkel, mancing jengkel. Bapak Ibu kira-kira udah pernah belum dalam satu hari 1 kali 24 jam Bapak Ibu bisa nggak ngelihat bahwa dirinya Bapak Ibu tuh ada nggak 18 ini? Ada. Jangan ada. Ya, ini mutlak soalnya. Jadi di list saya minta kalau saya nggak punya kemampuan, belum punya kemampuan untuk langsung di luar kepala gitu. Jadi saya tulis, saya pakai buku, saya tulis. Sampai sekarang kalau sekarang pakai pakai HP ya. Karena kan saya kemana-mana bawanya HP. Jadi kalau dulu tuh saya tulis. Kalau saya jengkel, ya tadi aku jengkel sama tukang parkir. Apaan sih Pak? Gitu kan, itu jengkel ya. Ya coret. Besok habis ini nggak boleh nih. Karena 1 kali 24 jam nggak boleh sama sekali ada ini. 1 kali 24 jam tidak diperkenankan ada ini. Kita tulis ya. Nanti di rumah bikin list ya. Berani gak? Iya harus berani ya. Ditulis.